Tampilannya udah kayak gini belum? Sudah. Kalau sudah, new project, terus kasih nama, misalnya namanya temuan 1. Ini landscape, viewportnya, size-nya gini, landscape. Oke. Terus create. Nah, hasilnya kayak gini. Sudah kayak gini? Nah, oke. Sudah pernah buka construct sebelumnya? Jadi ini adalah salah satu tools kita membuat game itu biasanya disebut dengan game engine. Construct ini adalah game engine untuk khusus 2D. Jadi game-game 2D bisa dibuat dengan construct ini. Bisa buat 3D nggak? Enggak. Kalau selain construct ada lagi nggak game engine? Ada kita kenal Unity, kemudian Unreal, kemudian ada CryEngine. Nah, kalau yang tak sebutin tadi itu rata-rata game engine 3D. Kalau yang ini construct karena kita baru mulai ya, untuk percobaan pertama semester ini, untuk semester ini kita akan full menggunakan construct ini. Jadi kita akan full menggunakan software game 2D dan kita akan terus belajar game 2D untuk semester ini. Kenapa kita nggak ke game 3D langsung? Kenapa kok dari 2D? Nah, ini untuk melatih logika kita dulu. Jadi dasar-dasar kita membuat game, dasar-dasar kita memahami logika pembuatan game itu di sini. Oke. Di construct ini kita kenal istilah beberapa ya yang harus kita tahu. Pertama, tempat kerja kita, lembar kerja ini namanya layout. Defaultnya namanya layout 1. Bisa dilihat di atas ini ya. Ini layout 1. Layout 1 itu apa? Yang ini, yang putih ini layout 1. Ya, selain layout 1 kok ada yang lain. Nah, ini nanti ada fungsinya lagi. Kalau layout ini untuk kita menaruh gambar-gambar, aset-aset kita yang nantinya digunakan untuk game. Ada lagi namanya event sheet. Event sheet ini digunakan untuk memberi perintah-perintah ke dalam objek-objek kita yang nantinya kita akan gerakan. Jadi misalnya di layout ini kita bikin karakter, terus ada koin, terus ada tanah dan sebagainya. Nah, kita kasih perintahnya karakter buat gerak di mana? Di event sheet. Nah, event sheet ini isinya adalah ini bisa dilihat di sini ada condition, ada action. Dua ini aja. Condition itu kapan atau ada apa. Jadi jika memenuhi suatu kondisi, kemudian action itu akan ngapain. Jadi misalnya ini, bullet on collision with monster destroy. Artinya kalau kita terjemahkan itu adalah jika peluru bertumbukan dengan monsternya hancur, seperti itu. Ini untuk event sheet. Kemudian selain itu di sini ada properties. Properties ini nantinya akan berbeda setiap objek nanti kita sebutnya ini game object ya. Nah, setiap objek ini nantinya propertinya akan berbeda tergantung objek apa. Kalau ini kita sedang berada di layout ini punya properti size, margin dan sebagainya, ada efek. Nah, kita akan bahas nanti. Properties itu umum, kalau kita bahkan di Microsoft Word pun ada properties. Kita sudah banyak menemui properties. Jadi nanti saya harap paham konsep properti apa masing-masing objek. Terus di bagian kanan ini ada project. Project ini adalah struktur komponen yang kita punya. Jadi ini layout yang di sini, layout 1 itu sama kayak ini. Jadi kalau ini kita rename, ketemu kan ininya projectnya. Kalau ini kita rename, misalnya ini namanya main layout. Ini jadi main layout. Yang ini otomatis berganti jadi main layout.
Nah, ini event sheet-nya. Event sheet-nya kita rename main event. Otomatis di sini akan berganti jadi main event. Nanti akan banyak objek lain di sini. Kalau kita bikin karakter dan sebagainya akan muncul di sini. Terus ini layer sama kayak Photoshop. Pernah pakai Photoshop kan? Kalau di Photoshop kan ada layer-layer bertumpuk-tumpuk, fungsinya untuk memisahkan antar masing-masing lembaran. Jadi ini kan ada layout ya. Ini satu layer aja, layer 0. Nah, nanti kita misalnya kita butuh beberapa objek yang harus terpisah ininya, komponennya, kita akan buat layer lain. Kita mulai dengan bikin objek pertama kita.